Sekarang pun kita ada di masjid, boleh jadi banyak lumuran dosa yang pernah kita lakukan. Ya, tidak ada yang sempurna. Ada kesalahan, mungkin sebelum berangkat ke sini ada dosa yang diperbuat. Ada kesalahan yang dilakukan. Jangan tunggu untuk bertobat dengan mengakhirkan di akhir waktu. Ya, sungguh orang-orang yang menggantungkan waktu tobatnya itu di waktu-waktu yang panjang, sehingga boleh jadi maut datang lebih cepat dari apa yang dia duga. Orang-orang seperti itu mohon izin tidak dapat mendapatkan kesempatan tobat dengan maksimal. Maka kalau kita sadar berbuat salah, kata Allah, hei, jangan malu untuk kembali kepadaku, karena aku adalah Ghafurur Rahim. Allah mengingatkan kita untuk terus meningkatkan bekal kebaikan sebelum kita berpulang pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pastikan semua kegiatan kita punya nilai di hadapan Allah. Jangan hanya punya nilai dunia saja. Kalau cuma dunia saja, apa faidahnya iman yang telah kita yakini itu? Apa bedanya antara orang beriman dengan yang belum beriman? Maka pastikan bukan hanya sholatnya, tapi semua aktivitas hidup kita. Makan kita punya nilai di hadapan Allah. Berpakaian punya nilai di hadapan Allah. Berkendaraan punya nilai di hadapan Allah. Semua kegiatan yang memiliki nilai di hadapan Allah itu disebut dengan hasanah namanya. Disebut dengan hasanah. Karena itulah kemudian ketika kita mengerjakan satu perbuatan, seperti saya mau minum misalnya, maka saya niatkan minuman ini untuk mendapatkan ridha Allah. Ya, maka saya katakan Bismillahirrahmanirrahim, kemudian saya minum. Maka kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu yang menjadikan aktivitas minum itu punya nilai di hadapan Allah. Minumannya sama dengan yang diminum siapapun. Ya, menghilangkan haus fungsinya. Jadi hausnya hilang, tapi apakah dengan hilangnya haus itu Allah memberikan nilai tidak? Ada amal solehnya enggak? Bismillahirrahmanirrahim punya nilai itu. Itu yang dimaksud hadis Nabi, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Ya, setiap perbuatan baik, ingat yang baik ya, bukan perbuatan buruk. Bukan korupsi pakai bismillah misalnya, tidak, enggak boleh itu. Ya, mencuri pakai bismillah, tidak. Semua perbuatan baik. Dzibalin itu yang dibenarkan oleh akal dan hati kita itu benar. Jadi sesungguhnya kalau orang berbuat salah, hatinya pasti menolak. Ya, hatinya menolak, itu bal. Ma fi balika. Apa sih yang ada dalam hatimu itu? Ya. Kan saya sering katakan begini kalau ingin menguji ya. Anda keluar dari masjid untuk ngetes, bukan dilakukan terus, bukan ya. Untuk ngetes, coba iseng-iseng pakai misalnya, dipakai iseng, bukan dipakai pulang ya. Dipakai iseng misalnya sendal orang lain. Masukin dulu, tes. Itu hati kecil pasti mengatakan, ya itu bal, hati kecil mengatakan, hei itu bukan punya kamu. Pasti itu, secara otomatis. Ya, secara otomatis. Lepas lagi tuh, jangan dipotong videonya ya. Saya mesti potong-potong video tuh. Ya, itu ngecek itu seperti itu, hatinya pasti akan protes. Nah, jadi Nabi pernah mengatakan istafti qalbak. Ya, coba tanya hatimu yang paling dalam. Kedalaman hati itu disebut dengan bal namanya. Maaf ibadi, kenapa lu? Apa sih isi hatimu itu yang membimbing pikiranmu itu? Ya? Nah, dari situ kullu amrin dzibalin, setiap perbuatan baik yang dibenarkan oleh hati kita, membimbing pikiran kita, tapi tidak diiringi dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, fahuwa abtar, maka terputus nilai keberkahannya. Artinya nggak ada nilai di hadapan Allah, cuma dunia saja. Nah, setiap perbuatan baik yang diniatkan untuk mendapatkan ridha Allah itu disebut dengan hasanah. Poinnya 10. Setiap perbuatan baik itu poinnya berapa? 10. Itu yang dimulai di Al-An'am ayat 160 tadi. Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amthaliha. Siapa yang mengerjakan satu perbuatan baik, punya nilai di hadapan Allah, maka nilainya diperintahkan pada malaikat mencatat 10 kebaikan. 10 itu tadi standarnya ya, bukan 1, 2, 3, 4, tidak. 1 kedua ya potensinya 500 tahun. 2 ketiga 500 tahun. 3 keempat 500 tahun. Makanya mengumpulkan pahala itu caranya mudah. Mudah. Ya, cuma nanti kemudahan itu bergantung pada iman. Makanya bab iman, bab akidah itu yang paling pokok. Gitu. Hanya iman yang mampu menggerakkan kita untuk mendekat kepada Allah. Kalau imannya tidak maksimal, sinyalnya nggak kuat, ya boleh jadi tidak akan semua amal itu menjadi amal soleh. Itulah yang menjadikan kerugian itu. Dikasih waktu untuk beraktivitas, tapi aktivitas yang dikerjakan tak ada nilai di hadapan Allah. Karena hasanah ini yang dibawa pulang, bukan minumannya.
Ya, ini keluar lagi menjadi kotoran, ke alam kubur nggak ikut. Hasanah itu yang akan dikonfirmasi sampai dengan di akhirat nanti. Jadi di dunia dikerjakan, di akhirat ditampakkan. Itu yang dimaksud di Al-Baqarah ayat 201 itu. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kan? Maka di dunia kita mengerjakan itu, di akhirat dikonfirmasi. Konfirmasi itulah yang kita sebut dengan pahala itu. Jadi setiap nilai 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4 disebutnya ajrun namanya. Ya, nilainya disebut dengan hasanah. Hitungan 1, 2 ke 3 ke 4 terus disebut ajrun. Di surah At-Tin itu yang paling viral, lahum ajrun ghairu mamnun, ya. Nah, jadi itu yang disebut ajrun, kita terjemahkan dengan pahala. Jadi yang ikut pahalanya amal solehnya di dunia. Di alam kubur kan sudah nggak ada amal soleh lagi. Ya, nggak ada amal soleh lagi. Jadi jangan berharap atau berdoa mudah-mudahan di alam kubur masih bisa tahajud misalnya. Enggak. Udah istirahat di alam kubur itu. Tinggal ditampakkan pagi dan petang itu, ya, ditampakkan kenikmatan surganya nanti. Kalau dia insan beriman, hadis riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu tentang sifat surga. Nanti ada kitab Bad'ul Khalqi di dalam Sahih Al-Bukhari. Nanti di subtopiknya yang ke-9 itu tentang sifat abwabil jannah, sifat tentang pintu-pintu surga. Ya, di hadis kedua dari situ adalah hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang menerangkan tentang bagaimana keadaan di alam kubur ya bagi setiap manusia. Kalau dia min ahlil jannah, ya, in kana min ahlil jannati, jika dia termasuk ahli surga maka ditampakkan surganya setiap pagi dan petang. Ini nanti yang melahirkan rumusan di antaranya zikir pagi dan petang. Ya, dan nanti ada hadis-hadis lain tentang fadilah-fadilah keutamaan yang mengantarkan ke alam kubur. Babnya iman, ingat. Babnya iman. Kalau beriman, yakini. Iman kita dipertaruhkan di situ dan tidak akan ada ruginya, toh meninggal juga. Ya kan? Toh meninggal juga. Nah, nanti dikonfirmasi saat di akhirat ditampakkan itu semua dalam bentuk kitab kita. Makanya nanti di surah Al-Isra akan dikonfirmasikan iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Jelas ya? Nah, karena itu disarankan kita mulai meniatkan diri kita sepenuhnya untuk menjadikan semua aktivitas kita punya nilai menjadi hasanah. Termasuk sholat yang baru ditunaikan. Karena sholat itu ibadah pertama dalam Al-Quran yang disebut dengan hasanah. Quran surah ke-11 Hud di ayat 114. Aqimis sholata tarafain nahar wa zulafan minal layl innal hasanati yudhibnas sayyiat. Ya kan? Tunaikan salat dari mulai pertengahan siang sampai dengan ke malam, ya, dari mulai terus sampai dengan subuh sampai dengan ke isya. Innal hasanat, semua salat yang dikerjakan itu menjadi hasanat, jamak dari kata hasanah. Jadi salat disebut dengan hasanah. Karena itu rumusan ibadah kita yang dicontohkan dalam Al-Quran, begitu kita akan ucapkan dan mohon kepada Allah menjadi hasanah, salat didahulukan. Inna salati, teruskan ayatnya, wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dan ini nanti akan menjadi salah satu di antara 12 doa iftitah. Doa iftitah itu ada 12. Nanti di Sunan Abu Daud yang sangat menyenangi doa ini, itu diantaranya sahabat Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, itu sangat senang dengan doa ini. Beliau membaca dalam salatnya itu, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin wa ana awwalul muslimin, dengan dua riwayat. Nanti yang Abu Hurairah itu yang meriwayatkan yang Allahumma ba'id, yang Ali bin Abi Thalib yang meriwayatkan wajjahtu. Yang di situ terdapat inna salati. Jadi kita berikrar ke, bukan hanya salat kita, semua ibadah kita. Semua ibadah kita, wa nusuki, wa mahyaya, semua kegiatan hidup kita. Ya, wa mamati, sampai kita wafat. Jadi barusan itu kita berikrar, selesai salat subuh, mulai selesai subuh ini, semua kegiatan kita mesti punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu ikrarnya. Jangan sampai berbuat maksiat. Awas, hati-hati. Maka ditutup nanti di ayat 165-nya. Awas, di ujung ayatnya nanti. Inna rabbaka sari'ul iqab. Wa innahu ghafur rahim. La ghafur rahim. Hei, ingat ya. Kalau kamu berbuat salah, Allah itu cepat hukumannya. Tapi dalam saat yang bersamaan, Allah sangat maha pemaaf dan pengampun dari segala dosa-dosamu. Maksud rangkaian ayat ini begini.
nggak ada di antara kita yang sempurna. Sekarang pun kita ada di masjid, boleh jadi banyak lumuran dosa yang pernah kita lakukan. Ya, tidak ada yang sempurna. Ada kesalahan, mungkin sebelum berangkat ke sini ada dosa yang diperbuat. Ada kesalahan yang dilakukan. Jangan tunggu untuk bertobat dengan mengakhirkan di akhir waktu. Ya, sungguh orang-orang yang menggantungkan waktu taubatnya itu di waktu-waktu yang panjang sehingga boleh jadi maut datang lebih cepat dari apa yang dia duga. Orang-orang seperti itu mohon izin tidak dapat mendapatkan kesempatan taubat dengan maksimal. Maka kalau kita sadar berbuat salah, kata Allah, hei, jangan malu untuk kembali kepadaku karena aku adalah Ghafurur Rahim. Sepanjang kau mau kembali, aku akan cepat mengampuni dosa yang pernah engkau kerjakan dan menghapuskannya sampai ketika engkau kembali. Jelas? Tapi kalau sengaja ditunda-tunda atau sengaja berbuat dosa, ada beberapa dosa yang dipercepat hukumannya sebagai muqaddimah saat di dunia. Bukan balasan aslinya, sebagai muqaddimah. Muqaddimah itu pun karena ada rahmat Allah di dalamnya untuk mengingatkan dia supaya kembali lagi. Ya. Misalnya pelaku riba dibuat susah, dibuat hilang, hancur harta dan sebagainya gitu kan. Nah, ada yang dosa kepada kedua orang tua. Ya, dibikin susah nanti di kehidupan, di pekerjaannya, sulit A, sulit B, supaya sadar. Itu nanti ada di Quran surah As-Sajdah itu. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Ya, jadi kami akan timpakan, rasakan ya pendahuluan hal kecil, hukuman kecil untuk menyadarkan hamba itu supaya kembali tobat. Supaya tobat. Jadi jangan tunggu dihukum dulu oleh Allah. Ya, untuk disadarkan supaya kamu taubat. Sepanjang kita merasa ada kesalahan, istighfari, minta ampun, kembali pulang, lalu setelah itu istiqamah mengerjakan kebaikan sampai kita kembali pada Allah Subhanahu wa taala.